Baiklah, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ariel Saputra dengan NPM 257840006 dari Teknologi Rekayasa Elektronika dari jurusan Teknologi Informasi. Di sini saya mendapatkan tugas untuk mengcoding di C++. Dan ini tugas saya untuk codingan di C++ nanti. Nah, di sini rumus yang kita cari tuh V sama dengan I dikali R untuk mencari tegangan. Nah, kita untuk awalan itu kita menggunakan ISOStream. Sini kita tambahkan, sini kita enter, dan kita tambahkan lagi. Di sini kan untuk library-nya atau bisa kita sebut datasheet-nya. Kemudian kita menambahkan using namespace untuk standar protokolnya. Sini ini, dan untuk kita main ini istilahnya kalau di codingan tuh untuk kita mengawali ataupun power on, atau kalau kita lebih enak nyebutnya untuk menghidupkan sistemnya. Kalau oke, nanti kita enter, kemudian kita di sini kita pakai con sini, ini con. Kita jangan lupa karena kita menggunakan rumus tadi yang ini V sama dengan I kali R untuk mencari tegangannya. Di sini kita memakai int. Kita buat dulu. Kalau kita mau coding, usahakan kita memakai huruf kecil. Kalau tidak, kalau kita mau memakai huruf gede tuh atau huruf besar, error dia nggak bisa. Di sini rumusnya di sini kan ada V, I, R, V, I, dan R. Jangan lupa kita menggunakan titik koma di akhiri untuk V dan R ini. Kita lihat di sini lagi. Oh ya, sesudah itu kita menggunakan con. Di sini kita untuk merapikan. Tadi di kelas ya, saya juga sudah belajar untuk mengcoding untuk merapikannya. Ini untuk merapikannya. Ini kita kasih juga tempat kita. Ini jangan lupa kita akhiri dengan titik dengan penting juga, kalau tidak ada error kita terus kita kasih titik koma. Kemudian kita membuat rumusnya, kita udah salin tadi. Di sini kita ubah untuk mencari rumusnya. Kita kalau mencari rumusnya tadi itu kan rumusnya di sini V sama dengan I kali R. V sama dengan I dikali R. Kita kasih lagi dulu, kita pakai tadi, dan di sini memakai M. Kita salin ini untuk merapikan lagi agar terlihat rapi. Nah, begini. Tadi untuk kita taruh rumusnya tadi untuk menampilkan istilahnya kita menampilkan rumusnya. Ini kita cuma untuk menampilkan tulisannya nanti ini di layar nanti. Kemudian kita call, kita
perintahnya kita suruh untuk masukkan nilainya, nilai I. Sudah itu, ini kita kasih dengan kemudian petik, dan lupa dengan petiknya. Kemudian di sini kita kasih titik koma. Nah, untuk di sini kita memasukkan sin atau cin. Oh, kita ubah dulu ke jangan digaris cin. Ini cin sama ini titik. Kemudian kita salin ini. Kita salin. Nah, kita enter. Kebanyakan kayak dari sini. Karena kita di sini kan ini sudah nih, kita cari nih untuk R-nya, berarti di sini nilai R. Di sini juga kita ganti R. Dan di sini kita kasih untuk merapikannya, kita salin dari kon ini. Kita V di sini untuk merapikannya agar dia tidak terlihat ambur-amburan gitu lah. Kita enter, kemudian kita di sini masukkan rumus yang mau kita coding tadi. Ini V sama dengan V. Oh, kita di sini agak maju dikit. V sama dengan I dikali, kalau di dalam codingan I itu bentuknya bintang, berarti I kali atau I bintang R atau I kali R lah kalau kita di kehidupan sehari-hari bilangnya. Nah, di sini kita bukan lagi, di sini masukkan ini, bukan di sini N, kita tidak perlu, kita di sini N, kita hasil itu aja mungkin ya. Kita kasih sama dengan, kita kasih titik 2, dan di sini kita kasih V karena kita mencari untuk nilai V nya. Kalau kita mencari R, tinggal kita ubah ke nilai R. Dan kita akhir lagi di sini, kita V agar terlihat rapi. Dan di sini kita untuk mengakhiri kita menggunakan ini return 0. Di sini kita tambah. Nah, sudah, kita bisa save di sini. Dan jika ada di tulisan ini terlihat merah, berarti salah. Kita cek dulu. Nah, kayak gini nih contohnya nih, sinnya nih. Berarti ada yang salah nih dari codingan saya. Sin. Oh, kita nih. Kalau di sin kan, ini kalau cout ini memasukkan nilai, dan NL ini mengakhiri nilai. Kalau kita pakainya sin, kita ke lebih besar. Ini juga kita ubah untuk lebih besar ke sini arahnya. Tuh. Nah, kita lihat lagi nih di sini. Nah, di sini gak ada yang merah kan? Kita tes nih untuk di sini. Sebentar. Nah, ini dia. Kita kecilin dulu. Kita di sini nilainya kita masukkan istilah 6. Kita ulangin. Di sini kita masukin 6. Di enter kita masukkan 8. Kita enter. Hasilnya 48. Nah, itu hasilnya 6 dikali 8, hasilnya 48. Benar kan di sini untuk dikali, berarti dari tugas yang ini
V sama dengan I kali R untuk kita mencari tegangan. Ini udah benar rumusnya. Kita menggunakan ini. Nih. Dan kita untuk tugas yang kedua, kita hanya mengubahnya saja. Ini kan dia mencarinya I-nya. Berarti ini untuk mencari arus. V dibagi R. Berarti yang kita ubah di sini rumusnya di sini. Ini perintahnya kan I dia. I berarti di sini kita ubah perintahnya lagi. Ini kita ganti V, ini kita ubah. Nah, V bagi R. Di sini kita ubah juga untuk nilainya. Oh ya, di sini nih. V berarti di sini nilainya juga V. Nah, ini nih juga kita perlu perhatikan nih untuk codingannya di sini. Jika ini kan untuk codingannya, jika walaupun di sini kita hitungannya kita bagi, kalau di sini kita nggak ubah, dia bakalan tetap aja dia cuman ubah tulisan doang di sini. Jadi kita ubah aja di sini. Ini rumusnya kan I sama dengan V dibagi R. Kita ubah di sini lagi juga. V-nya kita ganti I. Nah, nih ini kalau untuk dibagi kita tes di sini ada yang salah tidak, ada yang merah tidak. Kita tes dulu. Berarti belum kubah dia. Sedikit. Kita tambah lagi ke kalian aja. Kita salin dan kita tambah. Nah, kita buka di sini. Nah, ini baru kita bisa lihat karena tadi ada error dikit pada aplikasinya atau laptop saya. Nah, dibagi ini kita bagi di 8. Oh ya, saya lupa memberitahu untuk di sini ini kita ganti dengan float. Kita ganti dari ke float. Kita ubah dulu. Nah, ini kenapa kita mau kayak float? Karena kemungkinan dari kita pembagian itu berubahnya bisa jadi di desimal ataupun misal 2, berapa gitu, 2,5. Nah, di sini kita tes lagi. Di sini nih. Kita tes berarti 4. Kita enter. Ini kita 3. 4. 3. Nah, ini hasilnya 1.333 karena 4 dibagi 3 kan tidak bisa, jadi cuma bisa kebagi 1. Nah, ini untuk dibulatinnya. Kalau kita cek kalkulator juga hasilnya segini. Nih, benar. Untuk tugas yang kedua ini. Baiklah, kita akan lanjut ke tugas yang ketiga. Di sini kita membuat paragraf yang baru aja.
agar dia tidak error. Di sini kita tugasnya R sama dengan V dibagi I untuk mencari hambatan. Kan kita di sini mencari arus, ini arusnya, rumus untuk mencari arus tadi. Dan di sini kita ubah menjadi untuk mencari apa ini tadi, hambatan. Nah, nih R sama dengan V dibagi I. Kita ubah saja di sini. Nah, ini tetap kita ganti float. Nah, kenapa? Karena kata saya tadi, karena kalau kita memakai in, kita kalau hasilnya desimal bakalan tidak bisa itu. Nah, di sini V ini tetap V, ini tetap ini. Berarti di sini rumusnya saja kita ubah. Di sini perintahnya kita lihat R V dibagi V dibagi I. Berarti V dibagi I. Ini kita ubah ke I. Ini kita ubah ke R. Ini berarti kita ubah jadi I. Ini R-nya kita ubah menjadi I. R kita ubah jadi I. Dan di sini juga kita ubah jadi I. Nah, di sini ini juga kita ubah, berarti dia mencarinya R. Di sini kita ubah juga mencarinya R. Jadi yang diubah hanya rumusnya saja, karena tadi dia kebetulan dia dibagi juga, kita hanya mengubah untuk di sini di tulisannya. Kayak saya lupa menambahkan tuh floatnya. Nah, gini kita komplit dulu. Nah, sudah, kita lihat, kita tes sebentar. Nah, ini kan di sini rumusnya dia mintanya R nih, RV dibagi I. Berarti benar nih di sini. Mana nih? Dari hasil codingan tadi kita tes lagi nih. 4 di enter 7, hasilnya 0, bakal 0,57 lah, 0, sekian gini tuh. Nah, ini kalau kita tes nih, floatnya kita ganti nih, kita menjadi in, kita tes nih, gak bisa lah dia bakalan, kita tes nih, setahu saya gak bisa kalau dia bakalan hasilnya koma bisa sih, tapi kemungkinan kan biasa terjadi kesalahan, jadi kita lebih baiknya kita memakai float. Nah, di sini. Nah, ini untuk tugas yang kedua, ini itu codingan yang tugas kedua. Baiklah, kita akan muncul ke nih tugas yang keempat tadi kan. Ini 1, ini 2, ini 3. Nih, kita buat lagi yang baru. Kita lihat tugas yang keduanya ini, dia minta mencari pi. Berarti kita hanya mengubahnya lagi menjadi kali. Berarti di sini, nih, berarti ini kan nggak ada nih tadi V-nya, berarti V-nya kita ganti dengan P atau Pi. Berarti PVI. PVI. Ini kita ubah ke P. Ini. Nah, ini dia mintanya tadi apa? Berarti P V dikali I. P V kali I. P V dikali I. Ini kita save, kita bintang. Ini perintahnya dia dikali I. Berarti di sini juga kita ubah untuk di nilainya. Nih, oh R ya, apa I tadi? V
R yang diganti doang. Oh ya, situ berarti ini diganti situ. Iya, diganti I, di sini V nya kita ganti, kita ganti kali bintang I, ini kan kita ganti diameter tadi kan P, karena dia mencari P. Di sini kita ubah lagi, kita ubah di P. Nah, kita tes, nah ini tuh kan, dari cuman kita salah satu tulisan saja itu mempengaruhi. Kita tes lagi, apakah merah? Lihat, dia tetap merah. Kenapa nih? Dan dia karena di sini kita memakai kita menampakkan lubang ini. Oh, saya lupa di sini gak ada V soalnya. Tuh kan dari serain doang codingnya bisa berubah. Tuh, nah bakalan benar. Jadi kita innya kalau bisa benar katanya di sini. Kita tes di sini. Nih, baru dikali nih. Berarti akan benar nih. P sama dengan V dikali R. PV kali I. Benar tadi. Kan saya salah sebut aja. Kali I. Berarti ini kita di sini kita tes. Kita kali 5 dikali 5, 25. Nah, benaran di sini hasilnya 25 karena 5 dikali 5 hasilnya adalah 25. Ini untuk codingan tugas yang keempat. Nih, kita hanya mengubah ini saja. Dan kita set lagi, kita masuk ke tugas yang ke-5. Di sini kita lihat perintahnya lagi nih. Dari perintahnya nih, P lagi, ini I, R. Oh, ini kita ubah PIR, berarti di sini PIR bukan PIV. Kita bakalan di sini ubah menjadi huruf R. Dan kita lihat lagi di sini nih, dia dikalikan masih kita berarti di sini P ini. Menambahkan pangkat sebentar. Nih. Pangkat 2 dikali R. Nih. Pangkat tidak terjadi kesalahan. Ini kita ubah jadi R, kita kasih pangkat V nya. Oh, ini kita gak kasih pangkat, berarti kita dikali langsung V dikali V. Kita di sini kita buka kurung saja, berarti ini kita hapus saja dulu. Ini berarti V dikali 2.
kita kurung dulu V kali V itu hasilnya di sini. Tambah lagi di sini, kita kasih kali lagi V, berarti data mencari V. Di sini perintah kita mencari V pangkat dikali I. Ini kita jangan lupa nih kan saya salah lagi, bahkan salah dia kalau di akhiran, kalau tidak diubah. Ini R, ini R, ini kita ubah I, kita ubah menjadi I lagi. Nah, kita tes. Di sini kita masukkan berarti tugas. Maka berapa tadi? 5. Tugas ke-5. Apakah yang salah? Nih, ada yang salah. Ini tidak usah ditambahkan. Berarti kita coba 4 antar 6. Nah, dari 4 pangkat 2 dikali berarti 4 kali 4 hasil segitu. Kita tes nih, kita di tes kalkulator. Coba kita tes kalkulator dari koordinat saya nih. Kalau istilahnya kurang, mungkin ada yang salah, kita 4 pangkat 2 16 kita kali dengan 6, hasilnya 96. Nih, kalian bisa lihat di sini nih, 96 ya kan. Rada gak kelihatan ya, sorry aja. Benar, berarti dari yang ini. Nah, untuk yang tugas ke-6 nih, kita add lagi. Di sini kita cek lagi tugasnya ada dibagi, berarti V-nya I-nya dibagi, diganti V, tapi tetap angka 2, tapi ini dibagi. Ini tadi kita salin di sini, kita A, kita C, di sini kita L. Nah, ini jangan lupa nih, kita ini kalau bisa kita ganti volt. Di sini kan I gak ada, I diganti dengan V. Ini PIV R PIV, berarti diganti V, tapi ini kita salah, V nya kecil ini, kita caps lock V, kita ganti V, tapi ini kita ubah jadi bagi. Ini kita ubah V, ini juga V, dan ini kita ubah lagi, berarti bagi.
kali V V V dikali V pangkat 2 bagi R. Nah di sini kita tes nih, mencari P nya, kita tes apakah ini salah atau tidak. Terus kita tes benar, berarti kita terus juga kita run juga, kita run di sini nilai V kita masukkan 6 pangkat 2 pangkat 2 dibagi 2 bisa 18. Nah kita tes nih di kalkulator juga nih, 6 pangkat 2 dibagi 2 hasilnya 18. Ini bisa kalian lihat mana ya, nih bisa kan nih, ya. Nah untuk tugas 6 ini, nah dari 6 tugas ini sudah kita selesaikan dengan ini yang pertama, rumus pertama, dan ini codingan yang kedua dengan kita makanya rumusnya yang sama nih. Ini codingan yang ketiga, ini keempat, ini kelima, dan ini keenam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Salah kata dan lebih kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.